Perkenalkan, nama aku Raymond Hapsyan dengan NIM akhir 143 dari matkul Survei Hidrografi dan Eksplorasi Dasar Laut. Di sini aku akan ngejelasin cara pembuatan dan metode lajur kurung. Jadi yang pertama itu kita melakukan perhitungan lajur kurung. Yang pertama, kita itu mengetahui panjang dan lebarnya. Panjangnya sekitar 4 km dan lebarnya itu 1 km. Yang pertama itu intervalnya itu 1/30.000. Intervalnya itu 1/30.000 sama dengan 300 meter. Yang kedua, yang B, banyak interval. Jarak interval itu panjang dibagi dengan intervalnya 4000 bagi 300 sama dengan 13,33, dan jarak intervalnya yang horizontal lebar dibagi interval, yaitu 1000 bagi 300 sama dengan 3,33. Selanjutnya ya panjang jalur vertikal sama dengan banyak interval tambah 1 dikali 1 sama dengan 13,33 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 14,33 km. Sedangkan yang panjang jalur horizontal banyak interval ditambah 1 lalu dikalikan dengan 1 sama dengan 3,33 tambah 1 kali 4 sama dengan 17,32. Selanjutnya ada total panjang jalur vertikal ditambah horizontal, yaitu 31,65 km. Selanjutnya ada panjang interval. Panjang interval yang vertikal dengan rumus buat interval dikali interval sama dengan 3,999 meter atau sekitar 3,9 km. Selanjutnya ada yang horizontal interval dikali interval sama dengan 3,33 kali 300 sama dengan 929 meter, sekitar 0,949 km. Selanjutnya ada total panjang interval yang vertikal dan ditambah horizontal 3,9 km ditambah 0,949 km sama dengan 4,999 km. Selanjutnya ada total panjang jalur wilayah studi. Total panjang jalur ditambah total panjang interval sama dengan 31,65 ditambah 16,66 km sama dengan 48,31 km. Lalu kita menghitung lama survei. Lama survei itu kita hitung dulu kebutuhan survei dengan rumus panjang jalur wilayah studi dibagi kecepatan kapal, yaitu 12,0 atau sekitar 12 jam. Lama surveinya itu kebutuhan survei dibagi waktu surveinya, yaitu sekitar 6 hari. Lalu ada total biaya. Total biaya dengan rumus B survei dikali kebutuhan survei sama dengan 200.000 dikali 6. Jadi dengan total 1.200.000 total biaya yang dilakukan untuk melakukan survei lajur pemuruman. Lalu kita masuk ke tahapan penentuan lajur kurung. Yang pertama itu kita membuka aplikasi Google Earth, lalu kita masukkan wilayah sesuai ketentuan yang kita survei. Lalu kemudian kita tambahkan penanda letak sebanyak 3 yang diletakkan di setiap ujung jalur dan tengah-tengah jalur. Koordinat lintang dan bujur dicatat untuk dilanjutkan ke aplikasi MapSource. Yang ketiga ada waypoint ditambahkan dengan titik lintang dan bujur pada aplikasi Google Earth. Kemudian dibuat lajur kurung sesuai perhitungan yang sudah dilakukan. Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan pengolahan data. Di sini kita membuka aplikasi Google Earth Pro, lalu kita search wilayah yang kita survei. Kita search Sea of Octops. Lalu di sini kita klik Crawler. Lalu kita tarik garis sepanjang 4 km sesuai dengan panjang
lajur flow yang akan kita buat. Kita tarik. Oke, kita klik ini. Kita buat dengan kemiringan 90 derajat. Setelah itu kita klik ini untuk membuat waypoint. Kita namakan titik 1. Kita letakkan di ujung ini. Oke. Lalu kita buka notepad. Kita klik titik 1, kita masukkan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita telah menandai 3 titik tadi, dan kita sudah mencatat latitude dan longitude dari setiap titiknya. Lalu kita masuk ke aplikasi MapSource. Setelah kita masuk di aplikasi MapSource, kita klik edit, lalu kita buat new waypoint, lalu kita ganti namanya titik 1, lalu kita masukkan sesuai dengan koordinat yang telah kita dapatkan tadi. Lalu ini kita masukkan, kita ke edit, kita ke ini waypoint, kita masukkan titik 1. Kemudian koordinat yang telah kita dapatkan.
ke edit lagi ke new point 2. Kita click off lagi new point, coba titik 3. Setelah itu kita ke edit, kita ke new track, kita ganti nama jadi horizontal, kita ganti nama jadi warna hijau, kita klik OK, kita tarik ke titik 1 ke titik 3. Oke, selanjutnya kita lakukan pembuatan lajur utama dengan cara intervalnya 300 meter. Tarik lagi, lagi dengan interval 300 meter. Kita setelah selesai melakukan penguruman dengan membuat lajur utama, selanjutnya kita akan membuat lajur silang. Kita ke edit lagi, kita ke new track, kita buat lajur silang, kita masukkan dengan warna yang berbeda, red. Kita klik OK, kita ke edit tadi, kita ke new track, kita buat vertikal lajur silang, kita klik OK. Nah, kita ambil dari titik 1, kita buat ke atas. Oke,
kita buat dengan interval 300 meter. Lalu kita melakukan ini dengan interval 300 meter. Hah? Jangan, tunggu lah masih video. Di sini kita telah selesai melakukan dan membuat metode dengan membuat lajur kurung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penggunaan echo sounder dan Garmin. Oke, di sini kita masuk ke tugas kedua, yaitu metode penggunaan echo sounder single beam GPS Map 858 Plus. Oke, di sini merupakan gambar dari echo sounder single beam GPS Map 858 Plus. Selanjutnya, single beam echo sounder adalah alat ukur kedalaman air yang menggunakan pancaran tunggal sebagai pengirim dan pengiriman sinyal gelombang suara. Pada dasarnya, single beam echo sounder digunakan untuk membuat peta 3D yang dikomunikasikan dengan permukaan fisik lokasi dasar laut yang pada umumnya digunakan untuk melakukan survei pendahuluan sebelum penggunaan multibeam sonar. Echo sounder single beam GPS Map 85 Plus adalah perangkat sonar yang digunakan untuk memetakan kedalaman, struktur dasar laut, serta mendeteksi objek bawah air seperti ikan. Alat ini menggunakan teknologi single beam sonar, yaitu memancarkan satu sinar ultrasonik dari tekanan besar ke dasar laut dan menerima pantulan sinyal untuk menghasilkan data visual. Penggunaan dari echo sounder single beam GPS Map 858 Plus, kita mulai dari persiapan awal. Pastikan perangkat
GPS Map 858 Plus telah dipasang di perahu dan terhubung dengan transducer serta sumber daya listrik yang memadai. Jika menggunakan transducer bawaan, pastikan telah terpasang dengan benar di posisi yang sesuai. Jika transducer lain digunakan, atur jenis transducer di perangkat melalui menu settings My Vessels ke transducer type. Nyalakan perangkat dengan menekan tombol daya dan tunggu hingga perangkat selesai booting. Kemudian kalibrasi dan pengaturan dasar sinyal GPS. Pastikan perangkat menangkap sinyal GPS. Ikon satelit muncul, letakkan di perahu di area terbuka tanpa halangan. Kedua, tipe transducer. Jika menggunakan transducer bawaan, tidak perlu pengaturan. Untuk transducer lain, pilih settings, My Vessel, transducer type, dan sesuaikan. Kemudian ada frekuensi sonar. Pilih frekuensi sonar sesuai kebutuhan. Di 50 kHz untuk area luas dan kedalaman besar, 200 kHz untuk resolusi tinggi dan detail kecil. Kemudian ada akses penggunaan via menu di frekuensi. Gain atau sensitivitas. Gunakan auto gain untuk penyelesaian otomatis atau atur manual dengan tombol gain hingga tampilan optimal. Yang kelima ada rentang kedalaman. Pilih auto range untuk rentang otomatis. Selanjutnya, atur manual dengan tombol range sesuai fokus area. Keenam, mengurangi gangguan. Gunakan pengaturan interference, surface noise, dan TVG untuk lokasi bersih dari noise. Cara penggunaan alat GPS Garmin 585 Plus. Salah satu kelebihan dari GPS 585 Plus Garmin adalah terdapatnya 2 buah slot memori, yang mana slot tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengimport atau upload maupun mengekspor atau download data yang terekam pada unit GPS. Data tersebut biasanya berupa nilai koordinat, waypoint, rute, maupun data kedalaman yang terbaca oleh transducer. Langkah-langkah penggunaan dari ecosender GPS Garmin sebagai berikut. Pertama kita nyalakan unit 858 Plus terlebih dahulu. Setelah unit menyala, pada tampilan awal silakan masuk ke menu sebagai menu bagian navigasi lalu select. Yang ketiga, setelah menu bagian navigasi, tekan tombol menu lalu pilih menu tanda, titik, acuan, dan jejak, kemudian select. Keempat, pastikan pada menu jejak ubah menjadi mati terlebih dahulu dengan menekan tombol select. Kelima, kemudian pilih menu jejak aktif, lalu opsi jejak aktif, ubah mode rekam menjadi isi, lalu interval rekam sesuai dengan kebutuhan jarak per waktu. Setelah itu setting nilai intervalnya. Yang keenam, kemudian tekan tombol back sebanyak 2 kali, lalu aktifkan menu jejak ke mode aktif. Ketujuh, unit 585 Plus akan mengambil data SYZ sesuai dengan interval yang kita setting. Selanjutnya, silakan melakukan perjalanan ke area yang ingin diambil data SYZ-nya. Setelah selesai, matikan menu jejak ke metode mati. Setelah kita melakukan hal tersebut, lalu kita simpan jejaknya dengan cara masuk ke menu jejak aktif, lalu simpan jejak aktif, lalu simpan sebagai rute, kemudian kasih nama. Dan langkah yang terakhir adalah mendownload data jejak yang sudah kita simpan ke dalam memory card. Kemudian kita tinggal memilih di aplikasi Basecamp di komputer atau laptop. Sekian dari tugas kedua, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan di tugas ketiga, yaitu metode pengolahan data. Yang pertama itu kita melakukan koreksi password. Data raw batimetri dibuka dan seluruh data dihapus kecuali data kedalaman, waktu, longitude, dan latitude. Setelah itu data pukul 12 dimasukkan dari salap merah dengan nilai 98 lalu ditulis ke 0,98. Setelah koreksi password, kita akan melakukan layout peta. Layout peta ini kita buka di software ArcGIS, lalu masukkan Excel dari hasil pengolahan data sebelumnya dan dipilih sheet 1 lalu dibuka menggunakan add data. Kemudian layar sheet 1 ini diklik kanan lalu dipilih display Asia, data S field diisi bujur, Y field diisi lintang, dan Z field diisi dengan MSL, HWL atau LWL dan koordinat sistem yaitu WGS 1984. Kemudian dimasukkan file pantai kartini
dengan format TIFF. Pada bagian toolbar katalog, dipilih dan folder tempat penyimpanan file diklik kanan lalu dipilih new dan dipilih format save file. Pada create new save file, name diubah menjadi batas dan feature type diubah menjadi polygon dan geographic coordinate system diubah menjadi WGS 1984. Create features dibuka dan pada construction tools dipilih polygon dan dilakukan titikasi. Kemudian pada bagian toolbars dipilih art toolbox dan 3D analysis tool. Lalu dipilih raster interpolation dan dipilih topo to raster. Kemudian pada topo to raster input dimasukkan sheet 1 events lalu dilanjutkan dengan batas. Kemudian pada drainage and formats diisi enforce dan primary type of input data diubah contour. Layer kemudian akan muncul dan nilai range diubah menjadi 1. Angka di belakang koma. Pada pembuatan peta LOL dan HOL dilakukan hal yang sama, tetapi pada field pada sheet 1 events diganti menjadi jenis pengolahan peta yang akan dibuat MSL, HOL, atau LWL. Pada toolbars dipilih art toolbox dan kemudian dipilih 3D analysis tool, lalu dipilih raster surface dan diklik contour seperti gambar berikut ini. Pada input raster dimasukkan bathymetry, MSL, LWL, atau HWL, dan contour interval diisi 1, output diberi nama contour sesuai dengan jenis pengolahan kita. Pada layer tadi diklik kanan lalu dipilih labels dan labels features in this layer di checklist label field diubah menjadi contour dan diklik OK. Warna diubah sesuai pembagian warna yang kita lakukan menggunakan simbologi. Pengolahan peta di ArcGIS setelah selesai, kemudian kita melakukan layouting peta dengan menambahkan legenda, skala, nama peta, dan keterangan lainnya. Oke.